Apa sih problem ketidakadilan struktural di Republik ini yang melahirkan pemiskinan atau pembodohan? Kenapa hanya dengan asupan charity based policy seperti makan siang gratis? Kenapa nggak sekolah saja semua digratiskan? Di era Orde Baru, upaya kekuasaan adalah menetralisir kampus. Di era Pak SBY saya kira nggak terlalu banyak intervensi di kampus. Baru kemudian Masa Jokowi. Saya sebut di artikel peran ilmuwan itu, sebenarnya itu kan pinjam mulut rektor ya. Perguruan tinggi yang tadi itu seharusnya punya marwah yang tinggi, itu sekarang sepertinya aspirasinya menjadi dosen berprestasi itu kalau jadi staf khusus menteri, kalau jadi komisaris BUMN. Kok sepertinya jadi cita-cita baru para akademisi. Begitu juga soal pagar laut rame dibilang sedimentasi alamiah. Mana ada sedimentasi alamiah yang reklamasi alamiah katanya gitu. Ini kan kemudian mirip seperti Orde Baru. Itu baru ngomong semen ya, belum nikel, belum timah, apalagi batu bara. Gimana caranya saham 35% di perguruan tinggi negeri yang dipegang oleh menteri itu harus dihapus. Kampus sekarang malah justru itu pintu masuk memperdagangkan gelar kehormatan. UGM juga. Beliau pernah berjanji nanti orang-orang yang kaya kan pajaknya untuk orang-orang miskin ya semacam itulah. Anda berdoa atau berharap ini? Siapa yang bisa mencabut saham 30% pemerintah di universitas? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Purut TA Kepala Suku Mojo. Hari ini kita akan ngobrol banyak tentang hal-hal misterius di negeri ini. Mojo sengaja memang tidak cepet-cepetan dengan media lain ya. Terkait misalnya kayak ada pagar di laut gitu kan. Mosok negara gak ngerti sing di pagar lho. 36 kilo udah dibangun sejak Agustus 2024 gitu. Tapi saya kira itu hanya satu hal di antara sekian banyak hal terkait dengan bagaimana kita membicarakan lingkungan dan hak hidup masyarakat Indonesia. Yang di sisi yang lain juga tentu diskursus ini sangat menarik. Karena akan kemudian ketika kita ngomong soal hak hidup, di sisi yang lain kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang juga mengkritik. Lalu bagaimana negeri ini bisa maju kalau persoalan-persoalan seperti itu terus-menerus dipersoalkan, terutama salah satunya oleh tamu saya, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman. Betul ya namanya? Betul. Ya. Jenenge apik rek. Ya alhamdulillah. Itu asli Jember ya jenengan nggih. Kebetulan ya. Enggak pakai kebetulan Mas, pakai leluhur. Ini narasumber yang paling susah kami datangkan. Mosok. Iya, tahun lalu sudah sempat Mas. Karena saya waktu di Facebook ngomong ini tau jenenge Mas Herlambang wangel men goleki. Waktu itu kami sedang mau mencari narasumber terkait Wadas. Oh ya, oke. Betul kan, berarti udah setahun yang lalu. 2 tahunan lebih bahkan, iya lebih. Tapi ya akhirnya ketemu, makasih ya Pak Mas, wah enaknya ini Mas Herlambang. Dan Mas Herlambang ini unik sebenarnya teman-teman. Saya tidak bermaksud mendiskriminasi, karena belum banyak ya. Sudah mulai di UGM ada dosen yang boleh S1-nya tidak dari Universitas Gadjah Mada. Betul nggak Mas? Oh ya, tapi saya bukan yang pertama. Bukan yang pertama, betul. Tapi itu hal yang agak baru di UGM. Karena sentimen biasalah, sentimen primordialisme. Itu masih halus itu. Di dunia, di struktur sosial feodal itu sangat kuat. Sementara yang Universitas lain mulai terbuka, UI misalnya udah lebih dulu membuka diri. Kalau universitasnya Mas Herlambang ini kan UNER ya. Ya, sebelumnya. Di S1-nya UNER, S2-nya di Thailand ya. Ya. Doktornya di Leiden. Betul. Komplit lah. Nah, kalau di UNER kan terbuka.
banyak lulusan UGM ngajar di UNER gitu. Enggak juga, tapi Ada juga, tapi ada. Apa feodalisme semacam Kalau itu? feodalisme itu kan riset saya menunjukkan hampir semua kampus punya karakter struktur sosial feodalisme. Anda pernah meneliti itu juga? Ya tentu, dan sudah terpublikasi beberapa ya, karena itu yang membuat dunia pendidikan tinggi di Indonesia itu tidak pernah maju. Karena begitu banyak cara untuk represi, berkonflik dan seterusnya, itu akarnya sebenarnya feodalisme di level kampus. Dan ketika struktur sosial feodal itu ketemu dengan relasi kuasa, nyambung itu. Itu yang kemudian asal mula kooptasi, represi terjadi di dunia kampus. Makanya kebiasaan akademik masih menjadi masalah mendasar di kampus-kampus kita. Dulu waktu saya awal kuliah itu bahkan sebutannya agak lebih ganas ya. Mafia agama gitu ya. ITB Connection ya gitu-gitu kan. Ya, kalau mau kerja di perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan migas, ITB Connection gitu. Kalau misalnya di Pemda-Pemda, mafia agama. Gitu. Nanti kalau di departemen-departemen khusus keuangan misalnya dan lain-lain tuh UI gitu. Okay. Ya masih kayak gitu. Dulu kan bupati itu kan tidak dipilih langsung soalnya. Jadi mungkin disitulah ya. Anda lebih paham soal itu. Saya nggak paham. Nah katanya udah meneliti. Ya meneliti dari sisi bagaimana represi di kampus itu, akar masalahnya apa, dan itu nomor satu dan diwariskan dari kultur Orde Baru dan bertahan sampai hari ini adalah memang kultur feodal. Ya. Itu, dan makanya selebrasi kalau mendapat posisi itu kan jauh lebih kuat ya dibandingkan misalnya seorang dosen menerbitkan karya di jurnal bereputasi itu kalah pamor dibandingkan mereka yang dapat posisi struktural fungsional di kampus. Kira-kira gitu. Itu yang mengakibatkan dunia kampus ini sebenarnya juga merefleksi relasi kuasa feodal itu. Iya. Terakhir saya baca tulisan Anda di Kompas ya. Ya, kemarin. Kurang lebih juga bicara soal itu tapi dari sisi yang agak berbeda ya. Betul. Tentang para pejabat ya. Soal peran ilmuwan. Peran ilmuwan yang terkooptasi terhadap dunia politik ya. Latar belakang tulisan itu sih sebenarnya Menteri Pendidikan juga wakilnya itu begitu banyak berpikir tentang kemajuan-kemajuan yang itu mungkin bagus ya. Tapi saya hanya mengingatkan, ibaratnya tulisan itu bolehlah disebut catatan kaki. Ini loh PR Anda. Sejauh subordinat relasi kuasa nggak berubah, paradigmanya seperti bertahan di mana pembirokratisasian, sentralisasi, kendali pendisiplinan terus terjadi, ya nggak ada gunanya membicarakan masa depan atau keilmuan yang lebih baik kalau itu masih bertahan. Belum lagi politisasinya ya. Betul, termasuk di situ Anda kan menyoroti soal pemilihan rektor. Betul. Ini kementeriannya karena nomenklaturnya sudah diubah, ini maksudnya Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi ya, kalau nggak salah itu ya. Kemendikti Saintek. Lebih apa Kemendikti Saintek. Ya, sekarang namanya baru. Iya. Kita mulai dari situ dulu deh, Mas. Kritikan seperti itu tuh apakah tidak berlebihan ya? Mengingat ada modal-modal tertentu yang dipakai di dalam dunia politik itu memang mengandalkan modal sosial dalam tanda kutip, koneksi-koneksi yang dibangun di saat mereka menempuh perguruan tinggi dan sejenisnya. Kalau dikaitkan dengan sejauh mana kritik itu menjadi relevan, sebenarnya kan pertama yang perlu dilihat adalah rekam jejak kan. Rekam jejak itu bukan soal individual, tapi juga soal policy. Okay. Dan saya melihat bahwa policy-policy yang berkembang di masa pemerintahan Jokowi misalnya, dan kemudian berlanjut di masa Prabowo itu kan belum banyak perubahan, menempatkan
posisi kampus misalnya masih kuat ya birokratisasinya. Kemudian dunia riset misalnya. Dunia riset itu tentu bagi mereka yang merasa menikmati proses keseharian, seringkali nggak membaca ini sebagai sebuah politik pendisiplinan di dunia riset. Kebetulan saya kan gabung dengan kawan-kawan solidaritas di KIKA ya, Kaukas Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Kasusnya terus saja terjadi dan dunia riset itu kelihatan sekali tersandra mulai dari misalnya dibentuknya BRIN dengan membubarkan Eijkman. Itu kan salah satu menurut saya hal yang paling fatal lah kalau saya boleh bilang. Kenapa? Karena ilmuwan-ilmuwan hebat di Republik ini, lulusan-lulusan dari banyak kampus dari negara-negara luar, tiba-tiba dihilangkan dan disapu bersih ya, dan mereka nggak punya pekerjaan gitu. Sebagian yang lain tetap masuk tapi dengan kultur birokrasi di dalam BRIN itu kan bukan soal penataan di dunia riset tapi menghapus ya mimpi anak muda untuk membawa dunia sains itu lebih baik di negeri ini. Kalau mereka sedari awal itu bekerja di tempat atau laboratorium di luar negeri bisa aja. Tapi mereka kan punya imajinasi ingin mengembangkan bangsanya, tapi habis di sini. Mari kita lihat timeline-nya, Mas ya, supaya lebih enak lagi teman-teman menyimak obrolan ini. Di era Orde Baru, itu upaya kekuasaan adalah menetralisir kampus, ya. Ya. Di era setelah reformasi, kampus begitu politis, ya, tentu saja. Di era Pak SBY saya kira nggak terlalu banyak intervensi di kampus. Baru kemudian masa Jokowi. Di masa Jokowi terjadi kooptasi. Ya. Betul nggak, Mas? Betul, riset menunjukkan hal itu. Penandanya adalah atau yang membuat yakin bahwa situasi di masa Jokowi itu sangat memburuk ya, itu karena 50 tahun pasca kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi 65, 66, 67 ya, 50 tahun kemudian itu 2015. Maka di tahun-tahun itu begitu banyak sebenarnya represi terhadap intelektual ya, represi terhadap ilmuwan, kampus-kampus dalam bentuk apa? Ada sweeping buku, ada pembubaran diskusi, ada bahkan penerbit diobrak-abrik, dan seterusnya. Di Jogja saya kira kasusnya beberapa, ya. Betul. Nah, stigma komunis juga tiba-tiba menguat di dunia kampus. Taliban, ya, kan? Itu juga. Kan? Betul, karena kasusnya Senja di Aleppo, bedah buku Senja di Aleppo di Universitas Brawijaya itu dikaitkan dengan fundamentalis. Itu juga aneh sekali. Kejayaan memanggil satu. Kan tuduhannya Taliban. Ya, dosen-dosen yang juga turun ke jalan. Ya, tuduhannya sudah nggak hanya komunis sekarang. Makin variatif. Betul. Iya. Tapi kalau saya ingat-ingat ya, Mas, Jokowi adalah orang yang paling tahu persis bagaimana dia harus memulai itu. Karena saya ingat waktu itu masih mau dicalonkan jadi presiden, dia berangkat dari semacam pengukuhan bahwa para alumni UGM mendukung sosok bernama Jokowi. Dan kalau tidak salah itu kayaknya juga mau ditiru atau sempat ditiru oleh Mas Ganjar Pranowo. Termasuk ya salah satunya Pak Ganjar Pranowo itu jadi ketua Kagama. Ya. Jadi mereka ini atau para penguasa sekarang atau siapapun itu punya kesadaran khusus untuk memang sengaja mau berangkat dari kampus, mengkooptasi kampus dan menjadikan itu sebagai salah satu pilar di dalam menyangga kekuasaan. Ya, betul. Itu
Itu sejak zaman Mussolini sebenarnya. Tapi kalau zaman Soeharto kan cukup dengan NKKBKK ya, nggak sampai seperti ini. Saya kira dalam bentuk yang sama terjadi dengan pola yang memang memiliki karakteristik yang berbeda ya. Zaman Soeharto itu kan kita tahu tadi yang dibilang netralisasi itu kan normalisasi kehidupan kampus NKKBKK. Ya. Nah, ketika NKKBKK itu kan bagaimana caranya kampus menjadi anti ideologi, kampus menjadi tenang, senyap gitu ya, nggak ada kritis. Link and match ya, belajar yang banyak, yang baik, lalu lulus kemudian jadi pekerja profesional, kira-kira gitulah ya. Benar, itu link and match itu sudah market friendly higher education. Jadi sudah pasar yang menjadi kiblatnya di dalam market driven ya. Market driven. Dan kemudian fakta yang sekarang terjadi adalah sebenarnya nggak berbeda jauh. Pemberedelan buku masih ada. Kemudian pembungkaman atau penghentian diskusi-diskusi juga terus terjadi. Pendisiplinan akademisi juga terus ada, ya kasus-kasusnya, pemecatan juga ada. Bahkan dalam beberapa kasus itu kita menyaksikan politik kebijakannya pun itu juga sudah mulai menyasar ke dunia kampus. Misalnya, saya tahu Gejayan memanggil, terus kemudian aksi di Surabaya, semua di masa aksi reformasi di korupsi misalnya. Itu kan tidak pernah kita bayangkan ada surat terbit dari kementerian memerintahkan rektor-rektor. Dan lucunya paling tidak yang saya ingat waktu itu 5 kampus di Jogja ya. Saya masih di Surabaya waktu itu. Itu menerbitkan imbauan untuk tidak usah ikut aksi reformasi di korupsi itu kan. Plus universitas besar di Jawa Tengah. Iya. 2 malah ya. Udahlah kita sebut aja, kalau nggak salah waktu itu Undip dan Unsud ya. Oke. Iya benar kan? Ada juga di tulisan Anda ya? Kalau yang saya sebut di artikel peran ilmuwan itu, sebenarnya itu kan pinjam mulut rektor ya. Untuk menopang kepentingan politik elektoral kemarin itu, terutama apresiasi ke Jokowi itu. Nah itu kan menurut hemat saya kan represi yang paling primitif ya. Jadi dia bukan minjem ide, tapi dia minjem mulut, kira-kira gitu. Jadi menurut saya paling primitif karena dipaksa gitu. Nah saya nggak bisa membayangkan dunia kampus kok serendah itu marwahnya. Kenapa dia tidak tegak berdiri mengkritisi kebijakan-kebijakan yang sebenarnya memang sudah ditopang begitu banyak oleh politik anti-sains. Nah, politik anti-sains ini kan bahaya banget. Bukan untuk hari ini, bukan untuk besok, tapi masa depan generasi itu kan, bayangkan kebijakan-kebijakan politik anti-sains itu sekarang bukan lagi politik anti-sains dalam arti kebijakan, tapi sudah dalam narasi-narasi yang beredar di dunia informasi yang sekarang ini ada. Misalnya 20 juta hektar tidak ada masalah deforestasi karena kelapa sawit juga ada daunnya. Misalnya gitu. Ini kan contoh. Ya, narasi-narasi dan tidak banyak intelektual yang mencoba men-challenge-nya. Yeah. Nah, begitu juga soal pagar laut rame dibilang sedimentasi alamiah. Mana ada sedimentasi alamiah yang reklamasi alamiah katanya gitu. Karena sedimentasi. Nah, itu satu hal yang saya kira ayolah yang ngerti ilmunya itu bicara. Saya orang awam, sebenarnya narasi begini terus akan terus direproduksi ya. Karena memanfaatkan teknologi digital yang memang kuasa digitalnya ada di tangan kekuasaan. Tapi gini Mas, sementara kalau penguasa itu istilah Pak Pacul kan ada pamidono dan ada inilah ya, intinya ada reward, ada punishment gitu kan. Kalau penguasa itu di satu sisi ada pengerangkengan terhadap gejolak intelektual, kemerdekaan intelektual di kampus, tapi di sisi yang lain itu juga dikasih gula-gula. Ya, jadi prestasi dosen, prestasi pengajar perguruan tinggi yang tadi itu seharusnya punya marwah yang tinggi, itu sekarang sepertinya aspirasinya menjadi Anda dosen berprestasi itu kalau misalnya
jadi staf khusus menteri, kalau jadi komisaris BUMN, kalau jadi ya bagian dari juru bicara kekuasaan. Nah itu kok sepertinya jadi cita-cita baru para akademisi. Kalau dilihat dari struktur sosial yang feodal, kan sebenarnya nggak mengejutkan. Karena dunia feodalisme itu kan soal pangkat, kekayaan, simbolik. Kapitalisme simbolik kan dari posisi-posisi. Betul. Makanya yang diselebrasi yang begitu-begitu, yang diidamkan, diimajinasikan sukses ya. Dalam kultur masyarakat kita, celakanya nih masyarakat kampus juga adalah yang begitu-begitu. Nah, jadi kita lebih fokus pada simbolisme capital itu ya, daripada apa kemudian poinnya ketika dia menduduki jabatan itu. Ada nggak misalnya ketika seorang intelektual hadir di kekuasaan, ada nggak kontribusi untuk pengembangan ilmu di kedepannya, ataukah dia cukup bisa melawan politik anti sains itu? Kan konsekuensinya bahaya banget. Apa yang terjadi dengan misalnya taruhlah contoh dalam kasus Wadas ya. Ketika saya kebetulan baru pindah di Jogja ya, di UGM waktu itu, dan berinteraksi dengan orang Wadas, ini kan nggak masuk akal ketika Wadas yang hidupnya sudah begitu banyak dilimpahi sumber daya alam, dan mereka hidup dari sana, bergantung kehidupannya dari sumber daya alam yang ada. Tiba-tiba mereka harus pergi dengan ganti rugi, katanya aman secara lingkungan, padahal dulu pernah ada sejarah longsor dan seterusnya. Mereka yang punya kearifan-kearifan itu dianggap bukan ilmu, dinegasikan dengan ganti rugi yang menggiurkan. Padahal ganti rugi itu hanya menjawab soal alas tanah saja. Ya, itu pun juga tidak menjawab problem dasar tentang hak atas ruang hidup. Ya, jadi waktu itu saya mengajak berpikirlah, kebijakan begini ini akan menghancurkan generasi orang-orang yang ada di Wadas. Oke, kita stop dulu, Mas. Anda sudah masuk di persoalan yang menjadi tema inti dari obrolan kita. Nah, di sisi yang lain, ini kan kemudian mirip seperti Orde Baru. Ya, kalau Anda tidak mau berkorban untuk negara, itu berarti menghambat negara untuk mencapai kemajuan. Kalau menghambat negara mencapai kemajuan, itu artinya kita punya potensi untuk menjadi negara yang di bawah kekuasaan negara yang lain. Kira-kira begitulah eskalasi isunya gitu. Ya. Nah, bagaimana menjawab persoalan seperti itu, Mas? Pertama, menguji apa itu kemajuan. Apakah dia sedang membincang soal melawan pemiskinan yang terjadi? Apakah dia akan membincang kesejahteraan? Jangan-jangan kita cuma dicekoi kemajuan, kesejahteraan, tapi sebenarnya nggak berkorelasi dengan apa yang terjadi di lapangan. Okay. Apalagi kalau kita bicara soal keberlanjutan lingkungan misalnya, apakah itu terhubung dengan kebijakan yang ada? PSN misalnya, pernah nggak kita menguji dampak dari PSN? Karena setiap PSN yang ada di suatu lokasi ditetapkan PSN, kok terjadi kekerasan? Emangnya kebijakan pembangunan selalu disertai kekerasan? Kemudian saya tahu bahwa Dewan Ekonomi Nasional baru saja mengkritisi data kemiskinan. Katanya ada masalah nih soal data. Kalau masalah soal data itu mulai Orde Baru masalah terus, karena itu udah ada kan. Pernah nggak membincang laju pemiskinan, impoverishment, bukan poverty. Okay. Laju pemiskinan itu karena kebijakan struktural. Artinya apa? Kalau mau dikaitkan dengan kasusnya Wadas, bisa nggak dihitung kemiskinan yang terjadi akibat dari proyek bendungan? Pernah nggak kita melacak itu? Atau PSN jumlahnya yang banyak itu? Nah, kita nggak pernah serius ngomong itu. Kita selalu masuk dalam perangkap narasi-narasi yang diciptakan seakan-akan itu kebenaran. Padahal kalau diuji sebenarnya itu bertolak belakang. Kalau kita mau melihat itu lebih jauh lagi, itu kan sebetulnya ada pada konsepsi industrialisasi sebuah negara. Ya.
termasuk PSN itu. Ya. Jadi ujung dari semua itu tuh kata kuncinya menurut saya itu memang industrialisasi sebuah negara. Nah, kira-kira ya kenapa tadi tidak ada pertanyaan soal apa itu kemajuan? Ya kemajuan kira-kira dia didefinisikan itu. Ketika negara menjadi sebuah negara yang industrialis, ya ada banyak kaum profesional, ada banyak pekerja profesional, ada banyak perekonomian yang berputar di situ, terjadi trickle down effect yang bagus, maka melajulah negara itu. Ya. Memang di sisi yang lain kemudian pertanyaan lebih lanjutnya, apakah industrialisasi ini sudah dihitung dari sisi kelestarian lingkungan? Ya. Nah, kalau kita hitung dari kelestarian lingkungan, Mas, ya pasti setiap proyek industrialisasi itu pasti bermasalah. Kira-kira begitulah. Saya mencoba men-challenge juga ini. Ya. Nah, sehingga ya negara ini kira-kira nggak maju-maju kalau mau disoroti dari sisi itu saja. Gitu. Itu kira-kira jawaban negara kira-kira gitu. Ya. Kan selalu bahasanya, kenapa Anda tidak mau berkorban? Anda pikir hanya Anda saja yang cinta negeri ini. Saya dalam tanda kutip penguasa kan juga mencintai negeri ini. Ya, kira-kira gitu, Pak. Ya, saya bukan ekonom, tapi sudah sering saya debat sama orang-orang yang meyakini argumen industrialisasi, kemudian itu penting menciptakan ekonomi yang memberi kesejahteraan dan seterusnya. Betul. Ada perdebatan soal valuasi ekonomi yang menarik menurut saya. Kendeng misalnya, pegunungan Kendeng, Kapur, ya, di bawah pegunungan Kapur itu dialiri oleh sungai-sungai. Yang kalau musim hujan dia kayak gabus, kayak spons, yang menyerap air. Tapi kalau musim kering dia mengaliri. Makanya di daerah Kapur yang kelihatan kering, nggak pernah kekeringan tuh sawah. Betul. Nah, lalu ini pegunungan Kendeng di 6 kabupaten, tiba-tiba dibikin industri-industri semen kan, atas nama industrialisasi. Ya, pertanyaannya adalah, yang dihitung industrialisasi itu seberapa banyak kalkulasinya, hasil yang didapat dari pendirian pabrik-pabrik semen itu, dan seberapa bertahan keuntungan ekonomi yang didapat kalau dibiarkan saja. Sudah banyak ekonom yang mengatakan, ahli geologi yang mengatakan, speleologi yang mengatakan, dan seterusnya ya, yang mengatakan bahwa dibiarkan saja itu keuntungan Indonesia jauh lebih besar. Dan itu untuk generasi ke generasi. Sementara pabrik semen, ya habis semennya selesai. Keuntungan itu hanya sedikit saja. Pertanyaannya, kenapa kok kita tidak memaknai apa urgensi industrialisasi di titik-titik tertentu yang memang menghancurkan itu, dan kenapa kita nggak pernah mau mengoreksi itu situasi itu? Itu baru ngomong semen ya, belum nikel, belum timah, apalagi batu bara. Udah hancur-hancuran. Deforestasinya terus terjadi, biodiversitasnya hilang, kemanusiaannya juga nggak pernah dianggap sungguh-sungguh. Ya, tapi Indonesia kampanye terus adaptive climate change dan seterusnya di publik internasional ya. Nah ini kan menurut saya fase narasi pembodohan yang terus-menerus ditampilkan di ruang publik. Itu kalau bagi saya narasi itu, celakanya adalah narasi itu ditopang oleh intelektual juga. Nah itu yang mau saya tanyakan. Lalu apa jawaban dari kaum intelektual menyoal ini? Kalau industrialisasi versi yang ini itu dianggap bisa membahayakan lingkungan dan hajat hidup masyarakat, lalu apa jawaban kaum intelektual untuk membuat negara ini makmur? Gampangnya gitu. Ya tentu ini perdebatan yang barangkali secara kapasitas terbatas saya menjawab ya. Tapi penopang kebijakan-kebijakan yang anti sains ini juga intelektual. Rasa-rasanya kok saya bicara anti sains padahal ada saintisnya juga. Betul. Nah saintis ini ternyata saya meminjam Gramsci ya, itu atau Romo Mangun juga bisa. Ketika dia membincang soal intelektual tukang, intelektual kelas kambing ya, tukang itu ya jam 9 masuk, jam 3 sore pulang ya, karena dia hanya pekerja saja, tukang ya.
Sementara kelas kambing itu ya 4 kali 4 sama dengan 20 katanya Romo Mangun. Nah, artinya kerjanya bohong terus. Nah, ini yang terakhir ini jumlahnya makin banyak. Makin terbuka, makin tidak malu-malu, ya, dan bahkan mereka ini yang mendapat tempat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan hari ini. Itu yang terjadi. Jadi dari waktu ke waktu saya melihat bahwa memang ini soal komitmen politik negara, nggak pernah sungguh-sungguh bicara sains, nggak pernah sungguh-sungguh bicara arah pendidikan tinggi, nggak pernah sungguh-sungguh bagaimana membangun pondasi yang kuat, bagaimana proses-proses bangsa ini bisa lebih punya imajinasi tentang bagaimana merawat ya sumber daya alam yang sungguh luar biasa, dan adaptif kita seharusnya dengan realitas itu. Dan yang terjadi kemudian adalah seperti yang dialami oleh Profesor Bambang Heru Saharjo. Iya, Saharjo. Ya. Beliau yang menyatakan pertama kali kerugian kasus timah itu 275 triliun. Ya. Dan BPK bahkan merevisi menjadi 300-an triliun. Barusan sebelum saya berangkat ke sini, saya baca artikel di Tempo. Ternyata memperbarui lagi Pak Profesor Bambang Heru Saharjo ini, itu belum dihitung kerugian di laut dalam. Nah, saya jadi berpikir ini teman-teman ya, memang saat tadi saya seolah menantang berdebat sama Mas Herlambang, tapi kerusakan lingkungan di Indonesia ini sebagai implikasi dari kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan besar ini, itu tidak main-main. Betul. Mungkin di YouTube di mana gitu ya, kita juga melihat tuh kerusakan yang luar biasa di tambang-tambang nikel. Kalau yang soal emas itu udah terlalu banyak lah. Di tempat Anda juga kan. Ya, Jember, Banyuwangi. Oke, tapi saya mau gini. Di sisi yang lain, intelektual yang mencoba janganlah mengadvokasi ya, mencoba jujur pada kata hatinya, pada intelektualitasnya saja, dirisak kan. Profesor Bambang kan pernah dituntut kalau nggak 2 kali, 3 kali. 3 kali. Itu gimana tuh, Mas? Ya, kebetulan saya ngikuti dari dekat ya, karena sebelum-sebelumnya saya juga mengorganisasikan Amicus Curiae, sahabat peradilan, dengan mengirim solidaritas secara resmi ke pengadilan. Dan kasusnya Bambang Heru bukan yang pertama atau satu-satunya, karena ada Dr. Basuki Wasis, satu departemen sama beliau. Ada juga Mbak Eva dari UI yang memberikan keterangan ahli di muka persidangan. Itu yang kemudian dijadikan dasar gugatan atau bahkan kriminalisasi. Nah, menurut hemat saya di sini justru penting untuk memaknai ketika seorang ahli memberikan keterangannya, siapa yang harus membentengi? Ya kampusnya, ya pemerintahnya, gitu ya, asosiasi akademik gitu. Nah, bagaimana menguji keterangan itu yang kemudian katanya merugikan karena keterangannya dianggap tidak benar? Ya yang nguji kan bukan lawyer, apalagi polisi. Polisi kan nggak pernah bisa ngitung kerugian-kerugian itu. Serahkan pada ahlinya. Dan itu jadi debat intelektual saja, jangan diperkarakan dipidanakan kan harusnya. Apalagi itu kan keterangan ahli ya. Iya. Hakim boleh pakai, boleh nggak. Betul. Ketika dia melakukan gugatan terhadap keterangan ahli itu kan sama dengan gugat putusannya hakim. Nah, kenapa kok pengacara justru konsentrasi gugat ahlinya? Mestinya kan dia banding aja. Kalau memang mengatakan bahwa pendapat ahli itu nggak benar, ya didebat di berkas bandingnya atau nanti kasasi itu ke Mahkamah Agung. Itu mekanisme yang tersedia. Jadi offset juga mau memenjarakan ahli terlepas benar atau enggak itu offset ya. Biarlah diuji dengan peer review ya di kalangan akademik itu sendiri. Nah dengan begitu kita sebenarnya dunia ilmu itu juga akan mendapat perlindungannya. Saya nggak bisa membayangkan tuh banyak orang yang sebenarnya punya kapasitas keilmuan istimewa, bekerja bertahun-tahun di laboratorium, bisa habis sekejap hanya karena
di dunia media sosial itu dibantah, dibalik, bahkan di-doxing, persekusi dan seterusnya. Pengalaman ini terus-menerus terjadi di masa pandemi COVID. Ketika ada intelektual yang kritis gitu, doxing. Anda meneliti itu juga ya? Ya, saya sudah menuliskannya juga karena bagian dari tren serangan ke kaum intelektual atau akademisi. Ya itu yang terjadi. Terus berharap apa kita kalau ilmu nggak dibukain? Oke, teman-teman, saya merasa penting menggarisbawahi ini ya. Kenapa ya? Saya punya sedikit teori ya, bahwa kekuasaan yang tidak diawasi dan dibatasi itu berbahaya. Nah, Hatta itu. Ya? Hatta ketika mengusulkan pasal 28. Betul ya. Berdebat sama Soekarno. Iya. Harus perlu kita kebebasan berpendapat, berekspresi, katanya Betul. gitu. Nah, ada beberapa komponen atau variabel yang penting untuk itu, untuk mengawasi dan melihat batas-batas kekuasaan bekerja. Itu misalnya kalau saya boleh menyebut beberapa ya, itu misalnya adalah dunia media, kemudian dunia kampus, lalu dunia seni dan budaya ya. Yang lain-lain ada, tapi kira-kira 3 itu sajalah yang penting. Nah, di Indonesia ketiga-tiganya itu sedang mengalami ancaman yang serius. Terlebih dunia kampus. Saya melihat Mas Serlambang ya, saya yang khawatir di kampus ini itu terjadi keletihan akademik. Gimana itu keletihan akademik? Di satu sisi tadi itu seorang akademisi, ya, seorang scholar itu dianggap berhasil itu sudah tidak sesuai dengan niat awal atau ekosistem dia berada. Yaitu tadi menjadi komisaris BUMN adalah sebuah prestasi, menjadi juru bicara presiden atau kekuasaan adalah prestasi, menjadi staf ahli kementerian tertentu itu adalah prestasi. Prestasi akademik itu tidak dianggap prestasi. Di sisi yang lain, tadi itu ada tangan-tangan kekuasaan yang mencoba membatasi tentang kerja-kerja intelektual. Betul sekali. Iya kan? Mungkin dana-dana riset menjadi lebih minim dan lain sebagainya, atau secara administratif lebih ribet. Ya. Lalu ada juga sisi kutub yang agak lebih mengerikan lagi, yaitu adalah intelektual yang mencoba untuk menyuarakan kebenaran sesuai dengan kapasitas intelektual mereka, itu mengalami perisakan. Gitu. Kan itu tiga sisi yang saya kira persis. Ya. Yaitu bisa membuat kampus itu menjadi suasananya menjadi pelatihan akademik. Jadi tidak mau meneliti, dananya nggak ada, atau administrasinya begitu ya. Atau yang rame sekarang ini tukinnya nggak dibayar. betul ya, mau bersuara didoxing. Bahkan kalau kasus seperti Pak Prof Bambang tadi itu malah mencoba untuk dituntut di pengadilan gitu. Lalu bagaimana ini masa depan kampus kita ini kalau seperti ini, dan sebaiknya bagaimana? Itulah kira-kira. Benar. Itu yang menjadi kerisauan ya di kalangan akademisi, khususnya di KIKA ya. KIKA ini berembuk terus nih. Isinya beragam latar belakang. Ada ilmuwan sosial, ada ilmuwan basic science, ada orang psikolog, ada politik dan seterusnya lah. Kita kumpul selalu exchange ideas ya tentang gimana sih cara nata dunia pendidikan tinggi ini. Karena dunia pendidikan tinggi itu lelah juga karena begitu banyak proses-proses yang kemudian karena kelelahannya itu ngambil jalan pintas. Apa itu jalan pintas? Berbuat culas, nulisnya nggak benar, risetnya diakali, cara jadi guru besar juga banyak yang abal-abal, nulis enggak, mikir enggak, beli artikel di gerai-gerai artikel yang namanya paper mills itu. Dan itu jumlahnya banyak banget di Indonesia. Mungkin itu refleksi kelelahan yang kemudian enggak ada ujung akhirnya ya. Jadi pada akhirnya dunia kampus makin terperosok tuh. Dan ini kontribusi negara besar sekali. Pemerintah ini tanggung jawab mestinya dalam situasi ini. Selain juga manajemen kampus yang seringkali juga tidak membentengi ya apa yang seharusnya terjadi di dunia kampus, kebebasan akademik, marwah akademik, integritas.
Sementara di sisi lain kampus-kampus manajemen elitnya itu lebih banyak memperdagangkan gelar kehormatan misalnya. Ini kan juga makin membuat letih dunia kampus mau mengubah situasinya. Nah, dalam situasi ini memang yang paling mendasar adalah satu, saya percaya ordinat relasi kuasa pemerintah dan kampus harus direposisi. Nggak boleh terlalu banyak dipolitisasi. Gimana caranya saham 35% di perguruan tinggi negeri yang dipegang oleh menteri itu harus dihapus. Itu yang kemungkinan besar bisa milih rektor versi menteri ya. Iya, itu yang bolak-balik transaksional ya. Iya. Kemudian representasi politik negara, politisi-politisi masuk di MWA itu juga sudah mulai harus dikikis. Oh ada ya? Oh ada, selalu ada malah. Oh. Nah ini yang kalau membuat yang ini malah saya nggak tahu. Oh ada. Jadi itu yang juga harus dikurangi lah. Lewat jalur apa kalau kayak gitu? Alumnus? Iya macam-macam. Bisa alumnus, pejabat publik dan seterusnya. Walaupun bukan alumni dia bisa masuk Bisa. MBA itu bisa dijelasin Mas. Majelis Wali Amanat gitu. Ya, itu yang juga Saya baru tahu loh. Bisa ya ternyata ya sangat dimasuki para politikus ya. Ya, sangat mungkin. Bahkan di dunia kampus sekarang malah justru itu pintu masuk memperdagangkan gelar kehormatan. GM juga. Ya, hampir Hampir ketika dalam kasus hampir kemasukan apa? Ya, hampir kemasukan karena Berarti belum kemasukan. saya kira waktu itu kan salah satu usulan saya kira waktu itu dari usulan Gubernur BI kalau nggak keliru waktu itu diusulkan untuk menjadi guru besar kehormatan di Fakultas Ekonomi. Tapi kan Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya kan tidak jadi ya, menolak terus kemudian dalam perkembangannya dipindah ke lembaga yang lain di internal UGM, tapi dosen udah terlanjur tahu sehingga ratusan dosen UGM waktu itu membuat petisi menolak itu dan batal. Jadi saya tidak tahu isu itu. Terima kasih. Oke. Jadi itu situasi yang itu tadi terus yang terjadi. kedua MBA. Apalagi tadi kan ada yang pertama tadi soal saham 30% tadi. Betul. Yang ngaco itu memang. Yang ketiga itu adalah pembirokratisasian yang terus-menerus terjadi di dunia kampus. Itu nggak bisa logika birokrasi pemerintahan dimasukkan ke logika birokrasi di kampus. Betul. Setuju. Betul kita perlu birokrasi dalam level tertentu, tapi marwah akademik itu lebih pada posisi bagaimana dia bisa mereproduksi pengetahuan itu secara lebih optimum. Jadi bukan output birokrasi kinerja yang ukurannya sama dengan pegawai gitu, bukan. Nah, saya kira 3 itu saja disertai dengan pembentengan kebebasan akademik plus dengan ruh integritasnya marwah akademik. Insya Allah udah mulai ada pergeseran tuh kalau itu bisa dilakukan ya. Anda optimistis di pemerintahan Pak Prabowo itu bisa dilakukan? Oh enggak, jauh. Kocok banget jawabannya. Jadi saya tugasnya kan menyuarakan apa yang ideal, apa yang seharusnya. Iya. Tapi kalau berharap dari pemerintahan sekarang ya itu justru tantangan yang saya tulis di media kemarin. Nggak bisa Anda bicara tentang keilmuan akan bisa maju, kuat, riset akan berkembang dengan ekosistem yang lebih tangguh. Kalau represinya terus terjadi, politisasinya berlangsung terus, nggak mungkin. Jadi sesuatu yang harus diupayakan itu mulai dari pondasi kan. Orang bangun rumah mulai dari pondasi. Kenapa Anda, ini kan pemerintah baru 100 hari lebih dikit. Kenapa Anda sangat pesimistis? Saya yakin kalau di awal memang umbar janji ya di awal dan tentu kita bisa gunakan itu sebagai analisis awal ya. Tetapi kalau lihat perkembangannya saya kok khawatir. Nah, mungkin itu diksi yang saya gunakan. Saya kok khawatir. Tiba-tiba pergi ke NTT bikin SMA unggulan, wakil menterinya Stella bersama Raja Juli Antoni. Nah, mau bangun SMA unggulan. SMA unggulan mau dipakai dengan cara deforestasi 20-40 hektar. Makanya Raja Juli Antoni menemani itu. Kalau mau bikin SMA unggulan, ya itu bukan dengan cara membuka hutan. Itu aja udah nggak unggulan.
Ya. Itu aja udah dimulai dengan keburukan. Betul. Itu aja udah dimulai dengan mudarat ya. Dengan merusak alam kan. Kenapa nggak memulai dengan apa yang ada? Sekolah-sekolah yang ada ini, yang kondisinya miris, itu aja dibuka, dibongkar, dijadikan sesuatu yang menurut kebijakan kementerian itu adalah untuk unggulan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana saya yakin dengan situasi ini lebih baik. Lawang percakapannya Istana dan Senayan aja kasih izin tambang untuk kampus. Untuk menghidupkan upaya. Harusnya Anda senang loh Mas. Kan dengan mengelola gimana? Enggak, maksudnya gini loh Mas. Kan tambang itu tetap harus ada. Tinggal apakah tambang itu sesuai dengan kelayakan lingkungan atau tidak kan? Ya dong. Iya. Ya, kalau kampus yang mengelola kan siapa tahu lebih bisa dilihat dari dimensi kelestarian lingkungannya. Walaupun lucu sih. Ini penyuapan baru terhadap kampus ya. Kooptasi. Tapi kalau Anda percaya betul luar biasa. Karena begini Mas Putut ya. Nggak usah ngurusi tambang, ngurusi pendidikan aja kampus susah kok. Enggak, dan yang lebih penting lagi, sudah terbukti ada salah satu organisasi yang dengan cara diberi seperti itu, entah sudah jalan atau tidak, ternyata bisa mengerai melaju kekritisannya kan. Oh, itu maksudnya ya. Kalau itu ciri ke-14 Urfasisme Mussolini itu. Yang ditulis oleh Umberto Eco. Oke. Ya. Ya, itu Anda tidak yakin. Apalagi yang membuat Anda tidak yakin? Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang ini tentu harus ditopang dengan anggaran yang cukup ya. Dan kita tahu bahwa politik anggarannya juga masih jauh ya. Proses-proses pencerdasan bangsa ini kan diupayakan dengan makan siang gratis ya, walaupun dikasih MBG ya, bergizi. Tentu itu di satu sisi itu bagus ya, tapi kenapa kok tidak berpikir apa sih problem ketidakadilan struktural di Republik ini yang melahirkan pemiskinan atau pembodohan? Kenapa hanya dengan asupan charity based policy seperti makan siang gratis? Kenapa nggak sekolah saja semua digratiskan? Udah. Ya faktanya masih tetap bayar kan. Di Medan itu kemarin ada siswa disuruh duduk di bawah. Hanya karena swasta itu. Ya terlepas dari itu kan pendidikan seharusnya difasilitasi oleh negara. Betul, apalagi pendidikan dasar. Betul. Dan itu hanya 60.000 coba. Tapi secara substantif saya setuju. Tidak salah makan bergizi gratis itu. Siapa sih yang tidak pengen melakukan charity seperti itu ya? Tapi ada hal yang lebih substantif lagi yang membuat kecerdasan orang jadi lebih terganggu lagi, yaitu proses pemiskinan. Itu yang mestinya juga harus dilihat kan? Ya betul. Tapi dulu kan beliau pernah berjanji nanti orang-orang yang kaya kan pajaknya untuk orang-orang miskin ya, semacam itulah. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Anda berdoa atau berharap ini? Supaya pajaknya untuk warga banyak, yang kaya dipajaki itu. Ya PPN kemarin kan hampir saja kalau kita nggak protes keras kan. Situasi nggak akan pernah berubah kalau nggak ada pergerakan protes sosial. Sama dengan putusan MK yang alamatnya ke Kaisang. Waktu itu peristiwa 22 Agustus turun jalan, semua akan menghadang. Kalau nggak ada yang menghadang, nggak ada pergerakan protes sosial, jalan terus. Itu saya khawatirnya adalah kita ini terlalu sering ya dibuat bising dengan soal-soal yang sebenarnya itu jelas berelasi dengan kuasa oligarki yang ingin nepotisme itu bertahan, kolusi, kepentingan politik sesaat, ataupun kepentingan ekonomi yang ditangguh oleh representasi formal ketatanegaraan. Ini kalau terus-menerus, ya jangan-jangan bukan hanya hari ini yang akan sakit ya akibat kebijakan-kebijakan itu, tapi generasi kita akan merasakan situasi yang saya nggak pernah bisa bayangkan. Sumber daya alam habis, sekarang bencana di mana-mana. Betul. Ini kan refleksi. Nggak pernah dianggap serius tuh penghancuran sumber daya alam
di Kalimantan, deforestasi yang lajunya luar biasa. Kok kenapa nggak dipakai dasar policy supaya kita lebih punya kearifan? Di Surabaya ada loh Mas. Udah baca belum? Yang mirip yang terjadi di Tanggul. Iya. Iya tahu. Tahu ya. Iya. Jadi HGB semua. Jadi itu di banyak tempat saya kira. Ya itu cara rezim hari ini menggunakan hukum ya tanpa dilandasi oleh itikat baik dari sebuah penyelenggara kekuasaan sehingga kontrolnya nggak ada, kemudian kepentingan ekonomi politiknya jauh lebih kuat dan di situ pasti ada pusaran uang dan itu korupsi ya dan tidak pernah ada tanggung jawab yang diupayakan untuk keadilan ya di ruang publik. Jadi saya khawatir impunitas ini juga satu hal yang menjadi kata kunci di mana penyelenggara kekuasaan bisa semena-mena sesuka hatinya tanpa ada proses pertanggungjawaban. Tapi gini Mas, Litbang Kompas juga baru saja merilis survei. Tingkat kepuasan publiknya tinggi. Jadi bagaimana Anda sebagai seorang intelektual menjawab itu? Anda dan teman-teman kaum yang sangat kritis itu bisa melihat luka dan bahaya dari setiap kebijakan, tapi di sisi yang lain masyarakat mencintai itu. Ya. Bagaimana ya? Ya tentu survei statistik sangat bisa dipahami ya. Dan kalau kita membincang sesuatu dengan melihat atau menangkap pesan apa yang terjadi itu dengan lebih utuh ya dan kita bisa kritis terhadap itu saya kira punya refleksi yang akan lebih baik ya untuk pengambil kebijakan. Basis kita bukan sekedar survei, tentu apresiasi terhadap orang yang bikin survei ya. Untuk melihat kepuasan di sana sini yang terjadi. Sama halnya ketika dulu pernah ada refleksi tentang negara hukum, persepsi negara hukum yang baik sekali. Sementara di saat yang bersamaan saya menulis artikel yang dipublikasikan tentang the collapse of negara hukum, robohnya negara hukum. Ya tentu ya namanya persepsi bisa. Tapi apa yang saya tulis itu, the collapse of negara hukum, rupanya secara bertahap terbukti itu. Mulai dari pelumpuhan lembaga-lembaga negara, kartelisasi sistem politik, kemudian kendali pendisiplinan di ruang publik, sehingga terjadi penyempitan kebebasan sipil, juga terjadi pengeroposan arus informasi yang mencerdaskan, itu semua terjadi, apalagi digunakan cara-cara yang sangat otoriter ya, bahkan di ranah digital, menggunakan cyber troops dan seterusnya. Itu saya tulis tuh, kembalinya otoritarianisme di tahun 2018 saya sudah nulis. Anda ini tampaknya belum pernah mendukung Presiden Jokowi ya? Kalau yang lain-lain kan sempat khilaf. Iya. Anda kayaknya dari awal sudah termasuk enggak juga. Sempat inilah ya pendukung garis keras juga. Di awal tentu kita menyaksikan ya situasi tanda-tanda kembalinya kekuasaan yang sebenarnya bertolak belakang dengan cita-cita reformasi pada saat itu. Apalagi tampilnya Prabowo vis-a-vis dengan presiden, dengan Jokowi untuk menjadi presiden, itu kan membacanya tentu pada saat itu lebih banyak secara sederhana ya jangan militer lah, jangan pelanggar HAM dan seterusnya. Tapi rupanya hanya setahun. Oh, Anda termasuk cepat ya, menyadari kekhilafan ya. Sebenarnya boleh dibilang menyadari situasinya akan tidak banyak berubah, tetapi seperti kalau orang Jerman bilang itu Inkaufnehmen, ya apa boleh buat nih, cuma 2. Ini problemnya adalah kenapa hanya 2? Soal threshold kan, threshold ini
lama-lama bukan threshold soal suara ini, tapi kartelisasi itu bukan soal partai pemilu, tapi sistem politik. Dan itu sempurna sekali di masa Jokowi. Ya. Itu tahun 2018 Anda sudah mengkritik keras. Sudah di konferensi hukum tata negara nasional waktu itu. Dan tulisannya juga ada, bisa dicek. Nah, ini dilanjutkan dengan pemerintahan Presiden Prabowo. Ya. Anda juga makin pesimistis ya, sepertinya. Sebenarnya itu bisa disimpulkan dari argumen yang saya bangun mulai tadi. Pertanyaan saya akan berlanjut. Lalu kapan kira-kira ini kita bisa optimistis di negeri ini? Pertama, talkshow-nya Bang Putut nggak bubar, jadi masih optimis. Kalau ini bubar, saya khawatir betul. Terus yang kedua, saya kira proses-proses pencerdasan di ruang publik, terutama kebebasan sipil, masih terjaga. Itu menjadi elemen dasar ya, di mana kita tahu bahwa sadar betul masa kolonial kan juga kayaknya nggak mungkin nih. Tapi ruang publik kan yang akhirnya dipakai. Misalnya para pendiri bangsa nggak ada yang nggak punya koran. Ya. Semua mencetak, ya, Partai-partai membuat punya, propaganda, ya, pemikiran-pemikiran kritis dan seterusnya. Nah, saya belajar dari pengalaman yang dulu, saya kira ini yang paling mungkin menjaga stamina pergerakan di ruang publik, pencerdasan di ruang publik itu harus tetap ada. Makanya kebebasan sipil, kebebasan ekspresi, berpendapat itu menjadi tembok yang harus dibentengi. Kira-kira apa yang Anda utarakan bersama teman-teman akademisi tadi itu oleh menteri yang sekarang itu didengar nggak sih? Insya Allah didengar. Didengar ya. Kalau Dan dengar, tulisannya insya Allah dibaca. kalau didengar kan ada potensi untuk diperbaiki. Nah, masalahnya di situ. Ya. Kok masalahnya? Hanya dibaca dan didengarkan saja. Iya, itu kan karakter situasi politik hari ini ya. Didengar, ditampung, oke ditampung, tapi kan nggak pernah berubah. Nah, saya sih berharap di titik tertentu tersadarkan bahwa kita ini mau menginvestasikan apa di kala Indonesia situasinya dari waktu ke waktu demokrasinya melemah. Ya, kemudian secara ekonomi kita terjerat utang 8.500 triliun. Kemudian kita masih membincang soal politik politik yang sangat anti sains, tidak berpijak pada keilmuan, tidak berpijak pada upaya memastikan itu ada evidence yang lebih baik ya. Kita kehilangan ilmuwan seperti Pak Faisal Basri ya, yang begitu lugas bicara ekonomi, kritis terhadap situasi, dan dia mengikis segala argumen yang sebenarnya anti sains. Kita kehilangan ekonom seperti itu. Nah, saya berharap tumbuh orang-orang seperti Pak Faisal Basri secara ekonomi. Dan begitu Pak Faisal Basri meninggal dunia, orang yang bisa bicara tentang bobroknya tambang nikel kita itu nggak ada ya, yang berbasis data ya, dan riset yang baik ya. Ya, sebenarnya ada, tapi dengan pendekatan yang lain, ya, pendekatan keilmuan, riset-riset di isu geologi, speleologi, kemudian juga mereka yang pakar tentang biodiversitas. Saya sendiri sudah dikontak oleh asosiasi ilmuwan di Jerman, yang intinya ketika kita bercakap di Zoom itu, apa yang bisa kita dukung, Herlambang, terkait dengan apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara karena nikel. Coba nanti mereka mikir. Nanti balik-balik dituduh loh Mas, ini kan negara lain ini nggak mau kita ini berdaulat dan makmur. Lah yang di nikel di tambang situ siapa? Ini jawabannya menarik ini. Ya, jadi gini ya, Soekarno itu kan pernah ngomong berdikari ya. Iya. Berdiri di atas kaki sendiri. Dan itu daulat atas apa yang kita injak gitu ya. Nah, saya berharap
kita tidak hanya berdaulat di atas kaki sendiri saja, tapi di atas otak dan nurani kita. Artinya apa? Pakai dong sedikit cara berpikir kritisnya, pakai dong nuraninya untuk mengupayakan apa yang terbaik untuk bangsa ini. Saya kira gitu. Kalau enggak ya kita hanya sekedar bicara narasi kedaulatan itu hanya teritori aja, nggak pernah menguji untuk apa kita sebenarnya punya bangsa ini harus dijaga, diperjuangkan susah payah pada masa kemerdekaan. Kok tiba-tiba orang tiba-tiba menjerit hilang kemerdekaannya. Ya, Mas Herman, terima kasih. Anda harus mempersiapkan diri untuk pulang ke Jember. Ternyata masih sering ya pulang ke Jember ya. Bagian dari mencoba merefleksi. Kadang di atas kereta saya bisa mendekatkan situasi-situasi itu supaya saya nggak terlalu kayak Ki Ageng Suryo Mentaram kan, pencerahannya di atas kereta api. Berapa jam kalau sekarang Jogja Jember itu ya? Insya Allah 9 jam masih. 9 jam dengan berhenti di Surabaya dulu ya? Ya. Tapi ya udah nggak bisa makan pecel apa gitu ya, harus turun di mana harus kalau kayak gitu nggak pakai turun ya? Iya bisa di atas kereta. Tapi kalau mau pecel ya turun di Surabaya yang Gubeng itu. Yang pecel yang enak kan dulu nggak di situ. Di Madiun. Di Madiun kan udah nggak ada lagi. Ternyata penumpang kereta juga yang langganan pecel ya. Sesama penumpang inilah. Tapi kalau jam sore nggak bisa menikmati indahnya Klakah ya? Oke, ya. Iya ya. Ya, betul. Iya, Anda berarti malam ya. Subuh nanti sampai Jember ya. Iya, betul. Ya itu sudah 20 tahun lebih saya berkereta. Itu memang sengaja ya, pulang sengaja. Di Jember. Saya tetap suka hidup di kampung. Saya juga suka Jember. Oh, syukurlah. Jember itu menyenangkan. Menyenangkan. Ya, saya punya banyak teman di sana. Banyuwangi juga menyenangkan. Nanti kameramen bisa balik ya. Yang dari Jember. Ada banyak, bukan hanya satu, ada beberapa teman dari Jember kalau di sini di teman-teman di komunitas kami. Oke Mas, terima kasih. Tapi terakhir penebalan. Siapa yang bisa mencabut saham 30% pemerintah di universitas? Ya tentu saya berharap juga tidak hanya dosen-dosen yang bicara, mereka yang punya nggak secara hukum, siapa yang bisa mencabut saham 30%? Ya undang-undang ya. Berarti kan DPR, presiden itu bisa merevisinya. Dan tentu suara ini harus lahir ya atas kehendak bersama institusi kampus. Kalau mereka percaya yang namanya otonomi kampus bagian dari kebebasan akademik, bisa dimulai dari situ. Oke. Semoga ini banyak didengar oleh teman-teman akademisi juga. Ya, sebetulnya ini keluhan ini sudah banyak. Ya, kita kan sudah pernah mendatangkan rektor UII juga ya ngomongin soal hal yang serupa itu. Dan semakin banyak yang bersuara juga teman-teman media ya untuk ikut menyuarakan hal-hal seperti ini. Memang itu akan mungkin tidak langsung implikasinya, tapi itu satu tahap atau satu langkah awal yang baik, karena membereskan persoalan kampus itu setidaknya memperbaiki benteng pergerakan masyarakat sipil. Mas Irlambang, terima kasih. Sami-sami. Dan selamat jalan untuk menikmati. Kalau Jemberiku sego jagung sama pecel Tape Bondowoso. Oh iya. Ya kan? Ya. Ya bisa Bondowoso, bisa ke Jember juga. Jember apa Fir? Jember? Pecel garahan tuh pernah ya? Pecel ya. Tape. Saudaramu gado-gado sing enak libur apa? Depan Lipo. Oke. Pernah Mas? Belum pernah. Iki unik ini anak ini. Oh, Dia merekomendasikan gado-gado. Jember kok gado-gado gitu. Iya, martabak ya kalau Jember ya. Pecel lah ya, pecel rawon kok ya. Bukan pecel yang Linggarjati itu. Oh ada yang khas. Aku baru tahu Jember.
Bukan, baru ingat, baru tahu. Cor, wedang cor. Oh, wedang cor. Wedang cor. Iya. Ya, selamat menikmati kampung halaman dan terima kasih Mas Irlam. Sami-sami. Ya, siap. Oke. Iya.